Selamat pagi, kembali lagi di Sabda Pagi Jemaat Sion Winangun. Mari kita berdoa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Dan pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas kami rindu untuk boleh disegarkan dengan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar apa yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita diambil dari Yeremia 30 ayat 10 dan 11 yang bunyinya demikian. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, harapan dan kerinduan semua orang adalah memiliki hidup sejahtera, tenang dan aman. Berbagai usaha dan kegiatan dilakukan agar diri serta keluarganya dapat menikmati hidup sejahtera, hidup tenang, dan juga hidup aman. Orang yang mengalami keadaan ini merasakan bagaimana makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak. Keadaan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suasana ini menurut Nabi Yeremia pada bacaan hari ini adalah yang pertama. Buanglah ketakutan dan kegentaran. Sekalipun kekuatan atau tantangan musuh begitu kuat dan menekan, Tuhan Allah berjanji untuk memulihkan dan menyelamatkan. Sekalipun umat berada di tempat yang jauh dari tanah leluhur, yakni di tanah pembuangan, namun kuasa Tuhan Allah menjadi jaminan bagi mereka. Jarak tempat yang jauh tidak dapat membatasi kuasa pertolongan Tuhan Allah. Ketakutan dan kegentaran kepada musuh yang terus-menerus dibiarkan dan dipelihara dalam kehidupan umat akan membuat suasana ketenangan dan keamanan semakin menjauh. Tetapi buanglah ketakutan dan kegentaran kepada musuh itu dan menggantikannya dengan keberanian dan keteguhan iman. Yang kedua adalah hidup sejahtera, tenang dan aman, tidak ada yang mengejutkan. Ada-ada saja yang dapat mengganggu ketenangan dari umat, bila mana ketenangan dan keamanan itu berasal dari kekuatan manusia. Janji Tuhan adalah jaminan bahwa tidak akan ada kejutan-kejutan yang dapat mengancam suasana indah tersebut. Berikutnya yang ketiga, Tuhan Allah akan menghabiskan musuh. Jika dalam peperangan biasa, maka musuh-musuh yang dikalahkan masih ada yang tertinggal. Tetapi jika Tuhan berperang untuk umat, maka semua musuh akan dihabiskannya. Tidak ada yang tersisa yang dapat membahayakan masa depan umat itu sendiri. Tuhan tidak bekerja setengah hati. Apabila Ia hendak menolong umatnya, maka wujud pertolongannya dilaksanakan dengan penuh dan utuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan tidak mengajarkan kita untuk hidup hanya untuk mencari kesejahteraan, ketenangan, dan keamanan. Karena itu membahayakan dan dapat menjerumuskan kita dari tujuan yang sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Namun hidup sejahtera, tenang dan aman adalah bagian dari berkat Tuhan.
Jika Tuhan berkehendak dan memberikan itu sebagai berkat yang diperuntukkan dan dijanjikan kepada kita, maka berkat itu mesti kita terima dan syukuri. Seruan Nabi Yeremia memang tidak bermaksud agar umat menjadi terlena dan terjebak pada tujuan hidup yang hanya untuk mencari kesejahteraan atau ketenangan dan keamanan semata. Namun, kehidupan yang mengikuti Tuhan adalah suatu proses pembentukan terus-menerus yang bersifat dinamis. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk meminta kehidupan yang sejahtera, tenang dan aman di dalam naungan dan perlindungan dari kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kehidupan yang sejahtera, tenang dan aman. Karena itu, ajarlah kami untuk taat dan setia mengikuti jalan hidup yang Engkau kehendaki, berharap dan bergantung pada kasih-Mu, sehingga hidup sejahtera, tenang dan aman akan menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat nanti. Amin.